Baik, silakan Dokter Ida. Baik, terima kasih Prof. Pur. Selamat malam, sejawat sekalian, Sugeng Dalu. Hari ini luar biasa sekali dan tadi sudah secara tidak langsung sudah ikut mendengarkan suatu dialog yang cukup menarik dengan pemateri kita, Pak Argo Twikromo. Tepangaken Pak Argo. Jadi nyun sewu, saya kemarin pagi-pagi Mas Mapun menika kados bados enem. Bados akrab itu adalah kebersamaan. Jadi Pak Argo dan juga sejawat lainnya, saya kebetulan seorang dokter. Kalau spesialisasinya di infeksi, tapi S2 saya di arsitek di Unika Sugio Pranoto, dan semakin kepencut sekarang di S3 di arsitektur digital. Dan ini saya tadi mendengarkan dialog tadi juga agak kepencut juga dengan antropologi, padahal baru pengantar tadi. jadi cukup menarik, apalagi tema pada malam hari ini judulnya adalah metode etnografi. Saya waktu mendapatkan judul ini, saya langsung meraba-raba sebagai seorang awam bahwa metode etnografi ini ada hubungannya dengan etnik. Dan kemudian mencoba searching dengan beberapa tulisan dari Pak Argo Twikromo yang cukup menarik terkait dengan etnik, terkait dengan kehidupan terutama di Jogja. Ada tulisan-tulisan beliau cukup menarik. Nah, saudara sekalian, pada malam hari ini mari kita belajar dari pakarnya, Pak Argo Twikromo, terkait dengan metode etnografi, dan kita coba menggali keilmuan terkait metode etnografi yang kemudian adakah hubungan dengan ilmu arsitektur, dan bagaimana kita menerapkan metode etnografi ini nantinya terkait dengan ilmu arsitektur. Dumateng Pak Argo Twikromo, waktu dan tempat saya semangatkan, monggo. Iya, terima kasih. Kalau diperbolehkan saya bisa share screen. Iya, boleh. Yeah. Bisa dilihat. Oke, saya memberikan judulnya ya tetap metode etnografi karena memang kayaknya yang diinginkan itu ya, yang dikehendaki ya. Tapi ini sebenarnya hanya salah satu pendekatan saja dalam upaya untuk memahami. Jadi kita bukan untuk mengukur, bukan untuk apapun ya, tetapi hanya untuk memahami. Nah, nanti untuk memahami itu mungkin kita bisa menggunakan itu harus dipahami lewat mengukur ya, kita baru mengukur dan sebagainya. Tetapi sebetulnya pada umumnya ini hanya lebih untuk bagaimana kita memahami kehidupan, atau sebetulnya kalau banyak orang mengatakan adalah dari kebudayaan begitu, tapi saya justru lebih memilih pada kehidupan. Nanti kalau waktunya ya tolong ya, kurang diingatkan saya ya. Ini secara secara umum bahwa pendekatan etnografi itu berakar pada tradisi penelitian antropologi. Ini yang tokohnya dulu adalah Marvin Harris dan Ona Johnson itu. Etnografi secara harafiah berarti sebuah potret. Jadi ini memang sebuah potret, dan ini merupakan deskripsi tertulis dari suatu kebudayaan tertentu. Ini saya beri warna yang berbeda karena saya menambahkan nanti ya, ada catatan saya di akhir. Adat istiadat, kepercayaan, dan perilaku, dan sebetulnya masih banyak lagi. Tetapi waktu itu yang ditulis Marvin Harris ini kemudian didasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan atau fieldwork. Jadi sebenarnya untuk memahami hal seperti ini dan kemudian dibuat potret, itu kan kita harus melihat ini dengan lebih seksama dan mungkin
secara keseluruhan, bukannya semua ilmu itu ingin kita raih ya, tetapi sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya holistik. Bahkan dalam kehidupan sekarang pun, meskipun kita mau ngomong lokal, kita harus punya peta sedikit tentang global itu seperti apa, sehingga nanti pasti ada konektivitasnya, ada bagaimana kita harus menganalisa hal tersebut. Jadi metode etnografi itu digunakan ketika kita ingin memahami atau belajar tentang apa yang dilakukan orang atau kelompok orang, kemudian bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukan hal tersebut dalam konteks dan dari perspektif kehidupan mereka sendiri. Sehingga metode etnografi itu tidak mengutamakan hasil kuantitatif. Ini sebenarnya yang mungkin sedikit perlu dipahami begitu ya, agar kita bisa bahwa itu memang itu untuk memahami. Dan untuk memahami itu, kenapa walaupun itu bisa diputus atau mungkin diperpendek melalui pendekatan-pendekatan, misalnya saya harus masuk ke kelompok sana, bagaimana caranya, masih bingung. Tetapi kebetulan kita punya kenalan, lah gitu lebih misalnya memotong supaya lebih memperpendek. Jadi sebetulnya jangan kemudian dibayangkan bahwa metode etnografi itu harus lama begitu ya. Tapi karena kalau kita memahami calon-calon kita atau kita punya pengalaman itu kan ya harus lama kalau mau menyeluruh ya. Tetapi kan mungkin itu juga bisa dipotong. Saya sudah kenal bapaknya baik, itu sehingga ini bisa memotong bahwa kita bisa memahami calon pasangan kita tersebut. Kemudian kita masuk pada tujuan dan pencapaian hasil. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan perilaku, praktik dan dinamika kehidupan bersama. Inilah tadi yang saya katakan, catatan saya sebenarnya muncul di sini ya, tidak hanya tentang perilaku saja, tapi sebenarnya lebih luas. Dan bahkan ini adalah elemen-elemen kehidupan yang lain dalam suatu perkembangan zaman. Kalau boleh sedikit saya cerita, misalnya kalau dulu di masa awal di Jogja ya, ini di Panembahan Senopati ya menjadi raja, itu ada istilah catur gotro tunggal, bagaimana antara kekuasaan itu adalah politik, kekuasaan di Kesultanan Panembahan Senopati itu adalah politik, alun-alun itu adalah sosialnya, begitu ya, dan ada masjidnya itulah keagamaannya, dan pasar. Nah, itu waktu itu memang mungkin yang utama menonjol 4 itu, tetapi sekarang itu menjadi banyak. Waktu itu konsep itu mengatakan kenapa catur gotro tunggal, karena adalah antara politik, sosial, agama, dan pasar itu kemudian memang tidak harus mana yang menonjol, tidak seperti sekarang yang menonjol adalah politik ekonomi, begitu ya. Nah, dan itu harus sama-sama. Dan itu kemudian dalam praktek kehidupan masyarakat itu juga kemudian kita menemui istilahnya misalnya supaya keseimbangan ya, untuk supaya tidak menonjolkan salah satu, ngono ya ngono ning aja ngono, begitu ya begitu tetapi jangan begitu. Atau kalau untuk di pasar adalah tuno sadak badi sana, istilahnya kita rugi ekonomi tetapi kita punya keuntungan banyak keluarga. Itu kan konektivitas yang kecil-kecil, mungkin istilahnya berbeda, bukan catur gotro tunggal, tetapi ini menopang, mendukung. Nah, inilah yang tadi di diskusi di awal tadi dengan Prof. Yoyo tadi bahwa kita itu praktek-praktek yang isinya seperti itu sekarang sudah mulai luntur dan bahkan sekarang dikuasai oleh praktek-praktek yang mendukung atau dengan esensi politik ekonomi yang semakin kuat. Nah, kemudian hasil akhir pencapaian adalah suatu deskripsi, tadi hubungannya dengan tadi ya, ini sudah berganti lagi dengan pemahaman dari Marvin Harris tadi, dan interpretasi tentang dinamika kehidupan internal
jadi dinamika kehidupan itu bisa berkembang ya, suatu kehidupan kebudayaan bisa berkembang itu karena dari internal, tetapi juga perjumpaan dan pergesekan dalam konteks internal dan juga eksternal terkait nilai-nilai dan keyakinan, sikap dan perilaku dalam praktek kehidupan suatu kelompok sosial budaya. Dan sebenarnya nanti saya juga membahas bahwa di kondisi geografis dan lingkungan masing-masing tempat itu berbeda-beda disikapi dengan berbeda-beda, sehingga ini kadang warna kebudayaan itu juga berbeda, tetapi berbeda-beda, tetapi esensinya itu bisa tetap satu, bahwa kehidupan itu harus dibangun secara harmonis. Seperti ketika awal kita mau membangun sebuah rumah tangga, itu kan tujuannya keharmonisan. Nanti tapi di tengah jalan pasti ada terseok-seok dengan hal yang lain sebagainya itu. Oke, kemudian kita masuk ke aduh, ini kok saya tidak lihat pemahaman tentang dinamika kehidupan. Ini juga kita perlu ya pemahaman itu ya. Dan ini sebetulnya saya meminjam terminologinya Sanjek tentang dinamika kebudayaan. Hanya kemudian saya perluas dengan sebenarnya untuk kehidupan ya. Perkembangan kehidupan terjadi di mana-mana. Di mana-mana sebetulnya ada perkembangan kehidupan. Walaupun orang mengatakan bahwa oh ini kok tidak berkembang, nggak bisa ada perkembangan, perubahan-perubahan kecil itu pasti ada. Gimana? Oke. Perkembangan kehidupan terjadi di mana-mana dalam penciptaan dan konstruksi itu terus-menerus, dan kehidupan itu adalah cair. Kalau yang mengkotak-kotakkan itu kita, atau bahkan dalam ilmu pun juga dikotak-kotakkan, maaf ya. Tetapi cair dan saling berhubungan, saling menyebar, menembus, dan juga ada menyeragamkan, ada yang menolak dan sebagainya, menyimpang, menghegemoni. Kemudian juga kita harus ada rekonstruksi atau merumuskan kembali. Dan kemudian ini terkait dengan hibrid ya, bahwa ada kreolisasi ya, hibridasi itu. Kemudian dan kita lebih terbuka kok sebenarnya daripada tertutup kehidupan itu ya. Dan lebih parsial daripada total. Dan kadang kita melintasi batas-batas sendiri. Saya kemudian sebagai orang misalnya dari suku mana, ketika bergaul begitu, enggak, saya enggak Jawa, saya Indonesia kok. Lah itu biasa, itu dalam konteks-konteks seperti kita kadang melintasi batas, dan kadang kita juga bisa kemudian mungkin saling menolak, dan kita bisa kadang ada sesuatu yang beban yang tiba-tiba loh kok terjadi seperti itu, tapi juga kadang berubah sesuai dengan real yang kita harapkan. Oke, kemudian yang namanya masuk dalam tentang penelitian lapangan itu sebenarnya ini sudah ada dalam banyak buku ya, itu pengumpulan data dalam setting yang sama di mana para informan berlokasi. Karena apa? Kita ingin memahami jadi bagaimana secara alami kita pahami seperti itu, bukannya ya pemahaman bisa kita dari luar, bisa dari dalam, tetapi ketika kita masuk dalam setting yang sama itu, karena di sini sebetulnya saya kadang kalau mau ngomong begini itu agak relatif susah ketika dalam dunia akademisi, kadang karena kita kadang menggunakan rasa untuk ini toh, padahal rasa dalam dunia akademisi kan kayaknya sekarang itu lebih disingkirkan ya, karena itu adalah pendidikan formal itu kan dari barat sebenarnya awalnya ya, dulu dari beberapa istilah dasawarsa lalu. Kemudian ada pengamatan, wawancara, baik formal maupun informal, termasuk rekaman, pemetaan spasial, ini dunia arsitek kan juga begini ya. Kemudian tes pengukuran, tapi tes pengukuran di sini ada kesesuaian dalam konteks pemahaman lokal. Oh bagaimana ya? Kemudian karena yang namanya hipotesa itu kan dalam penelitian lapangan secara kualitatif itu terus dalam di lapangan pun kemudian ada ini, pengen saya lihat lah ini istilahnya, pengen saya ukur atau ingin saya lihat, pengen saya pahami. Dan mungkin catatan ini sebetulnya termasuk formal, kognitif dan rasa itu saya masukkan di sini karena
ketika peneliti mengalami rasanya bagaimana, oh kalau orang lokal kok begini, kok mungkin dia tidak merasakan, padahal saya yang orang asing kok merasakan, atau sebaliknya. Itu penting sebenarnya, bagaimana kita memahaminya itu menjadi lebih holistik, lebih menyeluruh. Dan ini ada penemuan dan pengujian hipotesis itu karena berlangsung ya selama pengumpulan data, bukan hipotesis seperti kuantitatif yang itu hanya ketika itu adalah dapat alat penelitian, tapi ini lebih pada konteks bagaimana kita memahami dalam pengumpulan data, ada hipotesis itu. Kalau tidak begitu ya kita tidak dinamis di lapangan. Karena yang kita amati itu adalah suatu peristiwa, ada suatu peristiwa yang relatif tunggal. Bisa gambarkan kalau orang menari itu relatif tunggal, ya menari gerak-geriknya begitu. Tetapi ada beberapa peristiwa juga ketika itu dalam konteks misalnya di jalan atau di pasar. Ini di pasar kebetulan itu ada banyak hal yang perlu kita lihat. Sehingga kita butuh pengamatan selama jangka panjang, waktu yang panjang. Ini saya melihat kalau kita juga butuh observasi partisipatif, ini sebenarnya bukan syarat, tapi ya kalau untuk memahami kita butuh observasi partisipatif, begitu ya. Ini perlu kita masuk karena kita menceburkan diri atau istilahnya membenamkan diri, tetapi jangan kemudian ini harus dipahami secara fleksibel ya, jangan fanatik harus begini, tidak. Tapi ini sebenarnya upaya untuk bisa lebih memahami. Jadi kita harus masuk bergaul lah begitu. Kemudian juga ketika kita menemui hal seperti ini, kebetulan ini kan saya temui di Indonesia Timur. Ini di salah satu ruang kantor loh ya, bukan di rumah. Itu kalau di sana adalah banyak yang Katolik, sehingga ada di sini lilin dan mungkin adalah salib dari Yesus kalau itu. Tetapi di sebelahnya itu ada kelapa kecil atau apa namanya yang sangat kecil itu, yang masih muda sekali begitu. Itu dikasih apa namanya bahasa Jawa sundukan apa ya, untuk itu kayu di sini. Tetapi di sini ada telur, ada nasi, ada banyak hal, dan ini ada sirih pinang, dan di sini pasti juga ada sirih pinang dan rokok juga, kapur begitu. Loh, di daerah itu ternyata adalah bagaimana ada relasi-relasi yang cukup dekat, istilahnya, sehingga karena realitas kehidupan seperti itu, sehingga bagaimana mereka itu bisa kemudian juga mendekatkan itu. Nah, ini ketika kita dari luar bingung kan, karena di sini ya tentang agama dan mungkin kepercayaan lokal dan sebagainya itu harus dipisahkan, dan dari situ terbaik dipisahkan. Tetapi di sana kenapa seperti ini? Dan ini justru apa ya, di salah satu kantor begitu, kantor besar loh ini, saya tidak mau menyebutkan nama kantornya, dan ini istilahnya ya tampil di publik begitulah istilahnya, karena kalau tamu-tamu di situ pasti melihat ini, tetapi mereka dengan santai, dengan enak kok. Konteksnya apa sih seperti itu? Ya itu kan kemudian kita butuh wawancara mendalam. Ini adalah salah satu contoh saja ketika kita menemukan di lapangan kok hal-hal yang seperti ini begitu ya. Dan kita hati-hati ketika di lapangan itu juga kadang kekuasaan bermain ya, ketika kita mewawancari misalnya orang yang besar, anggota parlemen kayak atau apa, itu kadang kekuasaan bermain, dan kita tuh kadang ya hanya dia ngomong aja, kita hanya penonton, kita nggak ada ruang untuk seperti dalam acara ini ngobrol bareng, itu tidak ada. Gitu ya. Dan bagaimana untuk memecahkan itu, ini yang sebenarnya terlibat itu adalah hanya salah satu cara ya. Mungkin kalau ada cara-cara yang lain ditemukan ya silahkan, tetapi sebenarnya tujuannya untuk memecahkan kendala kekuasaan, jarak dan lain sebagainya ini, sehingga kita juga perlu apa namanya terlibat, dan di sini ada kebersamaan. Karena dalam kebersamaan itu kita bisa enak, tadi dicontohkan ya, kita bisa ngobrol enak di suatu tempat, itu entah itu dia militer, entah itu adalah dia penguasa, tetapi bisa cair. Ini sebenarnya untuk mendapatkan setting seperti itu, sehingga informasi yang kita dapatkan itu menjadi lebih lengkap.
Sebenarnya itu. Jadi kan kalau sekarang pemahamannya adalah, wah kita harus terlibat, harus partisipatif, harus lama. Bukan itu yang dipahami. Sebenarnya kenapa harus lama? Oh, karena lama tidaknya, partisipatif tidaknya itu ukurannya itu berbeda dalam konteks ruang dan waktu atau wilayah-wilayah tertentu. Itu ya. Dan kita juga biasanya lihat saja, kadang ada juga kendala seperti ini. Maaf ya, saya hanya sebenarnya beri contoh yang aneh-aneh ini seperti ini. Kita sedang wawancara banyak gangguan atau kita juga justru menciptakan gangguan. Nah, yang mana itu yang diwawancarai kita nggak pernah tahu, atau kita hanya diam aja, diem-dieman, tidak ada suasana keakraban, sehingga kemudian kita itu ya masuk dalam, ya kita sekedar klaim, oh saya sudah penelitian di sana 1 tahun, tapi juga kita ngapain, kita nggak ngapa-ngapain sebetulnya, tapi kan banyak orang sudah mengatakan, wah hebat ya kamu 1 tahun sudah tinggal di sana, tapi ya kadang informasi yang kita dapat itu tidak banyak, atau kalau kita ngobrol channelnya juga sebenarnya atas nama kita sudah 1 tahun di sana, tapi sebenarnya esensinya tidak seperti itu. Ini kadang juga terlewatkan ketika entah para pakar, entah siapa saja yang ngomong tentang metode etnografi. Nah, inilah sebenarnya suasana-suasana seperti ini dalam setting setempat itu ya kita mau, kenapa kita harus juga ikut ngobrol, ikut duduk di bawah lah, itu kan supaya akrab. Ketika saya di Sumba, saya sedikit mencicipi panaraci, minuman lokal, begitu supaya akrab dengan malah golongan bawah yang dikatakan ata atau tidak tepat sebenarnya, budak itu atau slave itu tidak tepat, tetap untuk terminologi itu. Tapi ya saya harus mengatakan itu karena yang menangkap ada banyak orang, kalau saya ngomong ata malah tidak tahu. Ini sebenarnya tidak harus kita ikut duduk begini kalau sudah ada cara-cara lain yang mungkin mirip atau mungkin justru bisa lebih banyak mendapatkan keakraban sehingga dia bisa ngomong dengan enak bersama peneliti. Ini kemudian juga kita lihat bahwa ini kalau ini ada lingkungan di luar Jawa begitu ya, kita bisa ngobrol. Justru kadang peneliti karena dianggap pinter justru disuruh ngomong banyak banget begitu, kayak pidato-pidato di luar ya, sehingga ini saya pecahkan untuk penanaman tata nilai di DI itu saya datang untuk ngomong tentang Hamo-mayu hayuning bawono seperti dikatakan oleh Prof. Yoyo tadi, tetapi saya justru ada apa di sini melalui suasana akrab, saya menggunakan pelawak atau Den Bagus Singarso untuk memecahkan situasi seperti ini begitu ya. Misalnya. Dan kita harus hati-hati juga kalau kita menggunakan entah itu kamera, entah itu alat perekam atau apapun, kemudian subjek yang ingin kita lihat itu kemudian berbeda kehadirannya dengan norma. Dan ini step ini saya tidak perlu saya sebutkan aja karena sebenarnya sini sudah tadi banyak saya sebutkan begitu ya. Kita menjadi deskriptif dan lain sebagainya. Dan sebenarnya saya catatan tambahan sebenarnya tadi sudah saya masukkan bahwa yang namanya kebudayaan itu cenderung dipahami oleh sebagian masyarakat itu relatif hanya sebatas seni atau kesenian, tradisi, adat istiadat maupun peninggalan artefak atau yang lain itu ya. Tapi kadang hanya sebatas itu. Bahkan yang hanya diimajinasikan seperti bukan konteks kehidupan secara holistik, itu sering diimajinasikan dalam nuansa dan bentuk yang ya asli begitu, karena saya tidak pernah bisa memahami ketika kita mengakui asli itu pasti ada perubahan. Saya pun kalau saya dikatakan Jawa, saya juga tidak percaya hanya karena orang tua saya mengatakan saya Jawa pun saya kemudian ya percaya, masa tidak menghormati orang tua. Tetapi ketika sudah ada dalam tanda perjumpaan sudah berabad, mungkin kalau saya dilihat DNA saya, mungkin saya bisa jual 80% itu saya justru orang Moai Papua sana atau orang Cina misalnya atau Tionghoa atau orang Arab atau orang India atau orang Eropa, saya tidak pernah tahu karena sudah tercampur dan hanya klaimnya adalah identitas sosial saya ya itu adalah Jawa begitu ya. Jadi memang
inilah yang asli itu. Saya sering mengatakan yang asli itu hanya kecap. Kalau kecap itu pasti nomor 1 asli dan sebagainya begitu. Atau Nyonya Menir karena sudah berdiri sampai capek sampai sudah asli berapa ratus tahun yang lalu misalnya. Dan juga kemudian pakem biasanya ya itu kalau untuk kesenian ya pakemnya seperti itu. Padahal kalau di Jogja itu pakem itu dekat Kaliurang sana begitu, ada daerah namanya Pakem begitu. Dan kadang kita ikut romantis dan mandek tak berubah. Kalau saya melihat definisi atau pemahaman tentang dinamika kebudayaan itu sudah sebenarnya dari dulu sudah campur seperti itu, hanya kemudian isinya itu mungkin berbeda-beda. Kemudian ini juga pemahaman etnografi sebagai sebuah potret, tadi sudah saya singgung tentang Marvin Harris tadi. Dan ini yang penting adalah kondisi geografis lingkungan masing-masing wilayah, dinamika internal dalam kehidupan setempat maupun perjumpaan dengan berbagai kehidupan eksternal seringkali menghasilkan beragam warna khas kehidupan di berbagai wilayah bumi ini. Saya datang ke Asmat itu juga ada suatu keharmonisan, ya esensi keharmonisan. Tetapi bahasa mereka, kalau bahasa Indonesia kan adalah perimbangan begitu misalnya itu. Baik, itu dulu supaya nanti ada diskusi, ada ngobrol bareng yang enak, karena boleh nanti waktunya kalau memang kurang saya tetap menyediakan diri total untuk ini, kalau mau melonjok juga boleh saya. Tetapi sebenarnya saya juga menginginkan kita itu akrab. Kenapa saya tadi dengan saya kok Pak itu berjarak kalau saya loh. Tapi kalau saya baik formal, karena kalau saya waktu itu juga jadi pengajar S2 di antropologi UGM, di sana itu mahasiswa yang baru masuk aja manggil dosen yang laki-laki Mas. Itu karena kemudian keakraban justru bukannya pengen lebih muda dan sebagainya, tapi keakraban. Tetapi ketika menekankan Pak Bu begitu di suatu tempat, oh berarti dia ingin dia perjuangkan nilai keformalan begitu. Oke, begitu dulu saya kembalikan pada moderator bahwa mungkin bagaimana kita memasuki ruang dengan desain interior, ngobrol bareng. Terima kasih. Terima kasih Pak Argo untuk presentasi yang menarik. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan ke video terlebih dahulu. Untuk video presentasi, kepada Prof. Pur, monggo. Orang memanggil saya Bagas. Saya dosen di Universitas Swasta di Purwokerto. Di luar itu saya sebagai pengusaha di bidang real estate. Maka saya akan selalu menimba ilmu pengetahuan dimanapun ada. Kebetulan saya kuliah di program doktor digital arsitektur. Dosen-dosennya sangat bermutu. Saya dapat banyak sekali pengetahuan sehingga pengetahuan tersebut akan memberikan dampak kepada usaha saya dan kepada institusi di mana saya bekerja. Nama saya Budianto Chandra. Saya mahasiswa program studi Dr. Arsitektur Unika Sugio Pranoto, Semarang. Saya bekerja sebagai tenaga ahli, konsultan, dan auditor bangunan gedung hijau atau green building. Dan saya juga sebagai dosen tidak tetap di salah satu universitas di Jakarta. Belajar di program studi Dr. Arsitektur Unika Sugio Pranoto Semarang sangat menyenangkan. Banyak pengetahuan yang saya dapat, dosen-dosen berkualitas, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan terbuka. Teman-teman dan sarana belajar juga mendukung. Dan yang paling penting, saya bisa belajar secara online. Di belakang saya adalah mahasiswa saya mata kuliah konservasi dan perancangan pemugara. Saya bergabung di program studi S3
arsitektur digital di Universitas Sugio Purwanto. Karena saya merasa memang sebagai dosen saya harus mengambil program pendidikan yang lebih tinggi. Saya merasakan bahwa ilmu yang saya dapatkan sangat banyak dari dosen-dosen yang berpengalaman baik dalam teori, dalam penelitian maupun di dalam proyek-proyek yang sesungguhnya merupakan praktik berarsitektur. Ya. Oke. Demikian pembimbingan bahwa di program studi doktor arsitektur ini kita bisa memanfaatkan dengan Zoom, kita bisa berinteraksi dengan santai, kemudian antara dosen dengan mahasiswa bisa dengan enjoy untuk berdiskusi semacam ini, jadi tidak canggung lagi. Mari bergabung di program Doktor Arsitektur Digital Universitas Sugio Pranata. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda pada program studi Doktor Arsitektur Unika Sugio Pranoto, Semarang. Semoga program studi S3 Arsitektur Digital di Universitas Sugio Pranoto Semarang semakin maju dan dapat memberikan sumbangsi yang besar dalam pengembangan ilmu arsitektur di Indonesia. Terima kasih. Salam lestari. Baik, terima kasih kepada sejawat. Monggo kalau ada yang akan didiskusikan baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Silahkan. Monggo mungkin bisa raise hand untuk berdiskusi secara langsung. Pak Uut mungkin. Atau di kolom chat. Silakan dituliskan. Dokter Ida mungkin sekian. Ya, Prof. Ya. Mas Argo, saya mulai bertanya nih. Sebetulnya kalau kita melihat dari penelitian dengan menggunakan metode etnografi ini, kalau dengan grounded research gitu bedanya bagaimana? Pada tahapan-tahapannya maksud saya ya. Kalau etnografi kan memang kita pada masalah tentang etnis gitu ya, etnik-etnik gitu. Tetapi pada saat terjun di lapangan itu loh, maksud saya apakah ada perbedaan antara etnografi dengan grounded research? Terima kasih. Langsung atau ya langsung, tidak apa-apa. Oke, terima kasih, Prof. Ini kalau sebetulnya kan saya itu kadang ya, saya itu tidak pernah merencanakan, saya mau riset ini, riset mau menggunakan entah itu grounded riset ataupun mungkin dengan etnografi, karena yang menentukan saya memilih istilahnya metode-metode itu adalah bagaimana kita mau menyasar atau bagaimana dengan kendaraan kita atau itu dibantu konsep-konsep teori dan sebagainya ya itu ya, entah juga paradigmanya begitu. Saya sebetulnya kemudian dibantu itu sehingga mencapai pilihan begitu ya. Sebenarnya kalau untuk grounded research kan juga ingin melihat secara dalam, secara itu ya. Kadang sebetulnya ini juga bersentuhan dengan etnografi, hanya kita memang memilihnya kalau grounded research mungkin harus total semuanya begitu ya. Barangkali itu juga kita apapun itu harus kita lihat, walaupun di etnografi juga apapun begitu. Dan bahkan saya tambahkan bahwa konteks holistiknya itu dalam kehidupan itu atau perkembangan sekarang itu kenapa kita begini ya, karena politik ekonomi itu sangat menonjol berperan misalnya, sehingga kesejahteraan pun sekarang adalah bukan karena
wah kita bisa enak hidup harmonis dengan tetangga, bisa say hello, bisa penuh ke rumah sakitan, hospitality begitu ya, bisa kita ke ramah tamahan begitu ya. Itu tetapi kalau kita punya uang, wah itu karena kita bisa membayar orang, sejahtera kan sebenarnya itu. Sehingga ketika kemudian ukurannya adalah istilahnya ubinnya itu harus apa namanya kerami, harus ini itu oke lah, karena di sisi bagian wilayah Indonesia itu justru entah itu pohon lontar yang hanya satu itu bisa membangun rumah, pohon sagu bisa membangun rumah, justru dari kemandirian ini luar biasa. Tapi kan sekarang kemudian digesek oleh hal-hal yang lain. Nah itu kita bisa paham karena dalam kondisi global. Jadi, tetapi ketika yang grounded itu memang belum mempertimbangkan ini juga ya, tetapi memang dia harus menyeluruh, kita lihat aspeknya, dan sebetulnya minta maaf juga mungkin sedikit klasik karena ya kita harus teori yang kita gunakan pun juga harus apa namanya banyak, karena itu kan sekarang ini sudah tidak banyak lagi disentuh, hanya beberapa saja itu Prof. Kira-kira begitu. Iya, terlalu. Monggo Prof. Yoyo sudah resen. Terima kasih ini. Saya mungkin mungkin tandem saja dengan Pak Argo ini. Mungkin bisa melengkapi saja karena tadi beberapa hal yang barangkali muncul masih banyak pertanyaan begitu ya. Jadi saya sangat menggarisbawahi tadi terkait dengan pemahaman metode etnografi ya. Jadi etnografi tadi memang yang perlu di-highlight itu adalah istilah tadi memahami. Jadi memahami itu berbeda dengan menyetujui. Gitu. Jadi kalau kita meneliti dengan etnografi, barangkali akan terjadi konflik bagaimana? Mungkin konflik budaya atau konflik pemahaman begitu. Nah, untuk itu tadi saya ingin memperjelas lagi terkait dengan rasa yang disampaikan Pak Argo. Jadi rasa di dalam konteks etnografi itu adalah tidak sekadar melihat. Ya. Kalau bahasa saya untuk yang rasa itu adalah melihat apa yang terlihat. Ya. Jadi rasa itu tidak bersifat konotatif, tetapi sifatnya denotatif begitu. Ya, konotatif itu adalah menurut yang melihat. Sedangkan dalam etnografi tidak boleh begitu. Tadi sampaikan Pak Argo bahwa antara peneliti dan yang diteliti tidak boleh berjarak gitu. Ya, untuk itu untuk melihat apa yang terlihat itu adalah tidak secara konotatif tadi ya. Denotatif muncul dari yang diteliti tadi. Itu yang nampaknya memang perlu proses yang disampaikan oleh Pak Argo tadi. Nah, di situ tadi saya ingin memperjelas lagi terkait dengan yang saya mencontohkan oleh Pak Argo tentang catur gatra tunggal itu, catur gotra tunggal. Dalam pemahaman arsitektur tentu ini bersifat spasial ya. Jadi yang keraton tadi kalau bahasanya Pak Argo lebih masalah politik feodal gitu. Dalam bahasa saya dalam konteks budaya itu lebih banyak urusan-urusan ritual. Ya, itu di keraton. Sedangkan urusan-urusan sosial itu ada di alun-alun karena di situ ada interaksi rakyat itu ketika mau ketemu raja. Kemudian yang spiritual itu ada di Kauman yang ada masjidnya. Sebenarnya ini merupakan warisan ya. Sebenarnya sudah ada sejak abad 13 di mana? Di Majapahit ya. Hanya waktu itu ada Hindu. Jadi spiritual ini kaitannya kalau dalam konteks Hindu kaitannya dengan terbit dan terbenamnya matahari. Ya, jadi kehidupan di timur, kematian di barat begitu. Ini kaitannya dengan spiritual. Sedangkan yang di pasar itu adalah yang aspek ekonomi. Itu lebih ke arah pemahaman yang bersifat indrawi begitu. Ya, terukur ya, untung rugi kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya lalu disimbolkan oleh beringin yang sebelah timur. Itu orientasinya
segaris menuju ke pasar, sedangkan Beringin sebelah barat itu mengarahkan ke arah spiritual tadi, ke arah barat. Gitu. Nah ini kalau dikatakan kaitannya dengan kardinal, itu kaitannya dengan terbit dan terbenamnya matahari. Itu yang vertikal, nggak teras, nggak bisa disentuh. Sedangkan yang gunung laut ya, bukan utara selatan, itu yang terestrial yang bisa disentuh. Jadi itu ada dewa-dewa istilahnya, dewa gunung, dewa laut begitu. Ini yang saya catatkan. Kemudian pemahaman tentang hipotesis tadi saya melengkapi yang disampaikan Pak Argo, bahwa itu sebenarnya proposisi yang terkait dengan hipotesis kerja. Jadi istilahnya proposisi, atau yang nggak dikenal di dalam penelitian kuantitatif, yang tentu ini bukan etnografi. Etnografi itu adalah terminologinya atau diksinya itu ada hipotesis kerja. Artinya proposisi yang dibangun di lapangan. Makanya harus berbasis empiris. Tadi ada pertanyaan, lalu apa bedanya dengan grounded begitu. Ya. Jadi kalau ini kan fokusnya pada pemahaman bukan pada groundednya ya, tapi fokusnya itu pada manusianya. Itu dari pertanyaan. Yang untuk yang etnografi itu basisnya pada manusia. Dan grounded itu pada empirisnya, lokusnya seperti itu. Ya, nah, kemudian tadi harus menyatukan diri dengan yang diteliti. Saya setuju tadi Pak Argo. Kemudian memang ini tadi ada bahasan sedikit yang disentuh, mungkin bisa dibahas lebih tajam lagi oleh Pak Argo tentang terminologi atau diksi akulturasi dan sinkretisme. Ya, sinkretisme itu sebenarnya munculnya seperti kejawen itu. Ya, kejawen itu sinkretisme. Kalau akulturasi yang tadi saya sampaikan ya, campuran budaya saja gitu. Tidak sampai pada kepercayaan ya, religi sebagai bagian dari kebudayaan gitu ya. Tadi sampaikan Pak Argo tadi ada penting itu experience. Itu etnografi itu experience, mengalami, makanya lama. Nggak bisa cepat begitu. Dan saya di NIAS 10 tahun itu saya lalu bisa paham bahasa NIAS. Beberapa lah begitu ya. Kalau tadi Pak Argo di Sumba, saya juga pernah Sumba atau di Flores ya, di Bena, di mana lagi Gurusina, itu ya harus lama gitu, karena itu proses ya, yang dikatakan dengan proses. Kemudian tadi disebutkan oleh Pak Argo bahwa etnografi adalah potret dari manusia. Saya melihatnya lebih tajam lagi ketika kita tidak hanya melihat potret, tapi proses. Yang kita lihat tuh hanya hilirisasinya saja, yang hasilnya saja. Nah, kita tuh harus melihatnya itu lebih tajam lagi. Jadi misalnya ini yang saya kutip dari diksinya Husserl ya, tentang epoche. Jadi dalam epoche itu penjelasannya begini, 7 ya. Kalau dalam pandangannya gambar 7 itu kan bisa 5 tambah 2. Tapi bisa 9 kurang 2. Tingkat bisa 14 bagi 2. Semuanya 7 gitu. Jadi kebenaran 7 itu yang benar yang 5 tambah 2 atau 14 bagi 2 atau 7 minus 2. 9 kurang 2. Ya. Angka 2 ini sama, tetapi yang di kiri itu beda. Yang lalu itu yang membedakan karena ada plus bagi minus tadi. Nah, kita tidak hanya berpangkal pada pemahaman hasil tadi ya, tapi prosesnya ini yang penting. Ya, terus sampai nanti kalau sudah tahu proses, ya didalami lagi makna simboliknya seperti apa. Memang di dalam konteks etnografis itu ada diksi yang namanya diksi esoteris. Esoteris itu adalah kesulitan untuk memahami. Jadi tidak bisa kita hanya melihat secara indrawi ya, yang namanya mata kita melihat, telinga kita mendengar, tidak sekadar itu empiris sensual saja. Kita harus melihat sampai apa yang ada di balik yang kita lihat. Ini yang masuk pada diksi noema. Noema itu adalah inti kesadaran pengalaman tadi. Nah, ini harus digali langsung dari pemilik kebudayaan. Ya itu, padahal mereka sendiri juga sering tidak, pengalaman saya tidak paham juga gitu. Kenapa saya harus begitu, harus begini gitu.
Ini peneliti yang harus bongkar itu, ya. Ya itu mungkin sekadar karena saya mau tandem saja dengan Pak Argo ya, karena bidang saya bukan bidang antropologi, tapi bidang saya antropologi arsitektur ya, karena saya harus mengaitkan dengan ruang. Itu dulu untuk juga memantik diskusi yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Bisa ditanggapi Bapak Moderator? Ini Pak Prof ya. Monggo Pak Argo, mungkin ada tanggapan terkait dengan apa yang dipaparkan Prof Yoyo tadi. Oke, terima kasih ya tandemnya ya. Saya memang saya berangkat dari misalnya dalam tanda petik leluhur antropologi saya Marvin Harris, walaupun itu sebenarnya kan kita tahu bahwa saya kemudian memberikan ruang yang lebih dari itu ya. Kenapa saya cetak biru ya tulisannya, karena kan ya etnografi memang dari keseluruhan itu, bagaimana kita bisa kemudian memahami itu melalui bagaimana kita tinggal hidup, bagaimana ya dengan rasa kita. Rasa itu sebetulnya tidak hanya rasa yang indrawi ya, karena kalau untuk di bahasa Indonesia kan saya sulit sehingga saya menggunakan rasa, sebenarnya adalah kalau di sana ada rasa pangrasa. Itu susah kalau di bahasa Indonesia kan ya, atau olah rosa itu harus diolah ya untuk sampai pada rasa pangrasane Jawa ini ya gitu. Mungkin kalau ada masukan rasa pangrasa itu apa sih bahasa Indonesianya mungkin itu. Jadi itu sebenarnya kalau rasa itu justru lebih pada bagaimana ada rasa pangrasa kita. Oh, kalau saya jadi ini dari mereka kok begini-begini, kok rasanya begitu, kok mereka begini, istilah kita pertemukan lah atau kita pahami melalui saling begitu ya. Nah, kemudian terkait juga tadi dikatakan dengan terminologi akulturasi atau juga sinkritisme begitu ya, itu memang sering dipahami. Kalau akulturasi itu istilahnya kayak pencampuran atau mungkin yang mana lebih dominan, sinkritisme lah seperti itu ya. Tetapi saya kadang lebih menggunakan terminologi yang terkait dengan saya bisa jadi lupa yang Perancis itu terkait dengan silang budaya begitu ya. Artinya kita silang budaya, dan sebetulnya leluhur kita itu kan juga justru kalau saya mengatakan yang maupun dikatakan mereka itu tradisional, kuno dan sebagainya, tapi sebenarnya ada nilai-nilai yang dilihat bahwa mereka itu cerdas begitu ya. Cerdas, kreatif, cerdik. Bagaimana waktu kalau kita melihat dari buku-buku misalnya silang budaya untuk Nusantara ini ya, itu mereka justru dia memberikan apapun itu kadang mungkin diterima, tetapi memberi bobot warna lokalnya itu lebih kuat, tetapi lebih ke esensinya ya. Mungkin tampaknya itu mungkin bisa sedikit ada perubahan secara fisik, tetapi sebenarnya ada esensi yang luar biasa. Tetapi kecerdasan, keahlian seperti ini kan terbabat habis pasca kolonial. Karena menggunakan itu adalah entah melalui pendidikan, entah melalui teknologi yang begitu kuat. Kita itu kemudian menghilangkan rasa pangrasa. Kalau sekolah ya harus begini. Budi pekerti aja kemudian sekarang menjadi relatif hilang. Ada mulok yang kita bangga-banggakan pun itu adalah mulok itu yang diacarakan adalah wujud-wujud atau praktek-prakteknya. Esensi ini tidak hanya disebutkan ya, ada nilai kebersamaan, tetapi konektivitasnya itu secara lebih dalam kan, konektivitasnya juga harus dilihat, sehingga ini sebetulnya bisa kita bawa ke kehidupan sekarang ini. Coba bayangkan ketika saya masih SD, saya hafal sekali dengan time is money. Wah, di sini kan tidak. Tetapi sekarang ini kita tuh yang seperti kita bayangkan time is money tiba-tiba. Artinya adalah entah tidak hanya perwujudan ya, tapi nilai-nilai dari luar, tidak hanya Barat ya, itu dari Eropa, itu masuk itu secara complicated, secara dari berbagai lini. Kalau dulu bisa masuk karena kita menguasai lewat kolonialisme ya.
Karena kan itu muncul kan sudah sejak dulu dari bangsa Eropa waktu itu, dan banyak Eropa yang pindah ke Amerika juga, ada yang ke Australia dan sebagainya. Itu kan menjadi pusat-pusat kemajuan teknologi. Nah, inilah sebetulnya kita lupa. Boleh, okelah kita maju, harus. Kalau tidak maju kita bakal terkena dampak yang waktu itu tentang kolonisasi, kita menjadi terjajah ya. Tetapi warnai juga dengan karakter-karakter lokal dalam terkait dengan esensi kehidupan. Saya sebetulnya bisa menjelaskan banyak, tapi ini konteksnya tidak ini, jadi hanya saya singgung aja. Bagaimana yang terkait dengan relasi harmonis antara manusia, selaras ya, antara manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Dan bahkan dalam beberapa tulisan saya menambahkan, dan antar ketiganya. Karena kita merasa harmonis dengan Sang Pencipta, kita membabati manusia sesama kita, itu tidak, atau membabati alam dan sebagainya. Itu. Dan ini konsep-konsep seperti itu sebenarnya dalam esensi sebagai kehidupan atau kebudayaan. Karena di Asmat saya juga menemui ini ya, maaf ya, yang dianggap itu tradisional. Tetapi sekarang ini juga dengan politik ekonomi kan, ini kemudian dimasukkan dalam ranah adalah penghayat kepercayaan. Sehingga itu kepercayaan. Sehingga ketika kita yang katanya modern atau beragama ini, masa kita niru situ, padahal itu adalah esensi kita, nenek moyang kita. Atau kalau di Bali itu masuk dalam Trihita Karana. Itu Hindu. Kalau orang Melayu itu kan Hindu. Lah kita yang mungkin agama lain atau ya tidak mau menggunakan itu, padahal itu adalah esensi kehidupan, itu adalah keharmonisan seperti itu. Sehingga beberapa tulisan saya pasti mengatakan bahwa keharmonisan yang saat ini ya itu menjadi center, dan keharmonisan itu menjadi banyak hal, banyak apa namanya, arsitek itu juga harus harmonis dengan sosial, filsafat dan lain sebagainya lah itu. Walaupun ini kemudian suasana sekarang berbeda, saya begitu ya. Jadi karena kehidupan itu cair, tadi sudah saya katakan cair ya. Yang mengkotak-kotakkan itu kalah kita, atau ilmuwan-ilmuwan seperti kita, maaf ya. Itu kadang mengkotak-kotakkan dengan atas nama supaya bisa fokus. Fokus boleh, tetapi yang holistik kita harus kita pahami, sehingga kefokusan kita itu juga bisa kemudian mengkoneksikan dengan yang perkembangan yang sekarang ini. Saya kira itu, saya juga hampir sama yang dikatakan dengan Prof. Yoyo tadi, begitu ya. Dan tentang catur gotro tunggal tadi kan itu warna yang mungkin dulu yang mungkin berkembang ya. Saya bukan, sehingga di sini ada keseimbangan atau keselarasan, intinya itu namanya, bukan ini pembagian. Dan sekarang ini sudah banyak hal, tidak hanya ekonomi, tidak hanya politik, tidak hanya itu. Justru sekarang politik itu ekonomi kuat. Kalau beberapa waktu yang lalu itu pernah kita mengalami ya politik kuat, masih pada perjuangan, hukum gitu kuat, kemudian ekonomi itu juga berkembang kuat, dan sekarang adalah perpaduan ekonomi, politik ekonomi ini, dan ini adalah ketika saya juga ngobrol atau jadi present untuk dengan teman-teman filsafat yang di Washington DC waktu itu, ya saya bawakan, boleh itu mungkin menangani perang ataupun kemungkinan perang atau nuklir atau rusaknya lingkungan tingkat global, tapi jangan lupa dari diri pribadi masing-masing negara juga harus memasukkan etika dan prinsip keselarasan itu dalam setiap relasi, sehingga itu akan membangun kehidupan di bumi ini menjadi suatu keberlanjutan, begitu ya. Itu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita berangkat dari relasi manusia dengan sesama, dengan itu, dan bahkan ketiganya tadi itu sebenarnya ada esensi keharmonisan yang kadang itu kita rusak sendiri, karena ketika kita ada kuesioner, kita masuk dengan misalnya ya tengah begitu ya, sedang atau apa, hilangkan saja supaya dari masyarakat juga dibimbing supaya kaku ke sana kaku ke sini, karena kehidupan cair ya. Itu juga termasuk kemudian kita mendidik ke fanatik, karena fanatik bagi saya bukan hanya
tentang keagamaan, tapi fanatik yang seperti ini yang sebenarnya kadang tidak jelas hanya karena mendengar bahwa karena kehidupan ini adalah fleksibel. Kalau kita menggunakan prinsip keselarasan, sehingga itu dan itu kadang kita harus memilih secara tegas dan sebagainya. Sehingga kenapa seperti itu? Supaya ketegasan itu supaya bisa menjadi warna perkembangan dunia, sehingga kalau ekonomi diwarnai itu ya orang pasti akan beli. Walaupun mungkin kemandirian, ketergantungan dan sebagainya itu menjadi problem. Nah, ini banyak hal sebenarnya kalau itu, karena mungkin saya tidak berani membuka banyak karena ini forum untuk ngobrol barengnya teman-teman arsitek. Maaf. Begitu kira-kira Bapak Dr. Ridho. Yeah. Matulun Pak Argo, saya menyambung pertanyaan dari Bu Nia yang kebetulan terkait dengan catur gatra tunggal. Ini beliau menanyakan di kolom chat terkait dengan disertasi beliau terkait dengan catur gatra tunggal. Yang pertanyaannya adalah apakah pendekatan etnografi pada suatu kawasan ini masih bisa relevan atau tidak saat ini? Terlepas sudah banyaknya perubahan konsep atau pakem-pakem yang mulai ditinggalkan. Beliau mencontohkan Keraton Kanoman di Cirebon, apabila melihat konsep catur gatra tunggal, adanya 4 elemen keraton, alun-alun, pasar, masjid, dan istana yang ditempatkan dan berorientasi sesuai aturannya. Tapi yang terjadi saat ini, keadaan Kanoman sudah tidak lagi memiliki konsep catur gatra tunggal yang seharusnya jadi pendekatan etnografi. Ataukah pada akhirnya pendekatan etnografi ini akan mengikuti keadaan yang saat ini telah terjadi? Makaten, monggo. Teman-teman Bunia, ini luar biasa pertanyaannya ya. Saya pernah nulis di Solo Post juga tentang catur gatra tunggal ini, tetapi hanya kolom opini ya. Bisa dilihat diunggah dengan masukkan yang Twi Kromo. Kalau Argo nanti bisa keliru dengan Argo Bromo, Argo Lawu ya. Tapi kalau Twi Kromo itu hanya saya. Oke, jadi tadi sudah saya katakan ya, orang itu mungkin lebih memahami kebudayaan sekarang itu dalam konteks tradisi dan mungkin asli, kemudian yang harus pakem begitu. Padahal etnografi kan lebih tidak ya. Justru perkembangan sekarang ini juga menjadi ranahnya etnografi, karena itu kita memahami kok, bukan kita melihat suatu kehidupan kuno, itu bukan dari yang kuno juga, yang sekarang juga, yang tradisional, yang modern, yang lokal, yang global. Sebenarnya itu konteks yang saya katakan bahwa tadi kita harus memahami secara holistik, karena menyeluruh begitu ya. Justru kita bisa menemukan kondisinya bagaimana sih ketika yang kalau kita melihat itu tentu juga perlu dibantu dengan studi dokumen ya, bahwa catur gatra tunggal itu dulu seperti apa, kok sekarang berubah loh, itu justru membuat kekacauan atau justru itu hanya menjadi kebanggaan bahwa kita dulu pernah ada konsep catur gatra tunggal, yuk dilestarikan. Yang dilestarikan barangnya atau nilai-nilainya, kemudian kan itu menjadi pertanyaan ya. Jadi kita lihat dari konsep-konsep pelestarian bahwa itu atau menjadi kebanggaan yang sebenarnya menjadi identitas ya, tetapi kan identitasnya itu hanya yang bentuk-bentuk fisik saja yang kelihatan, bahwa nilai itu bisa kemudian dimasukkan dalam kalau itu roh begitu, dimasukkan dalam raga-raga yang sudah modern itu, atau peristiwa-peristiwa modern ini yang jarang justru diolah. Karena ketika kita dunia medsos pun, yang digital pun isinya juga seperti itu, justru mendukung individu yang arahnya itu adalah mendukung politik ekonomi kelompok tertentu dan sebagainya itu ya. Nah, ini kalau tidak disadari secara menyeluruh, kita terlewat, kita melakukan klaim kita itu atas nama untuk membangkitkan karakter bangsa, tetapi sebenarnya justru itu menghempaskan pelan-pelan secara akademik itu karakter bangsa itu harus hati-hati. Makanya saya sering mengatakan ini, tetapi ya suara begini, suara yang minor atau minoritas ya. Orang sekarang bangga dengan joglo, ya,
Joglo dibangga-banggakan, wah itu melestarikan budaya Jawa, budaya ini kayak wah dengan senang. Wah, yang pemilik joglo pun juga bangga kan karena mahal juga ya. Tetapi kan kemudian joglo itu adalah ada ruang-ruang yang untuk bagaimana kita dengan happy dengan burung perkutut kita atau burung apa sekarang sudah beragam ya, dengan bagaimana kita kemudian melatih kesabaran dan sebagainya, dan ruang-ruangnya pun juga kita tergesek itu. Tetapi kan hanya untuk pemilik rumah. Ketika joglo itu sudah diberi tembok-tembok yang tinggi, itu adalah kesombongan malah justru muncul. Mungkin ini bisa juga muncul. Justru ketetanggaan, hospitality, keramah taman, hospitality itu juga menjadi tertutup ketika tetangga sudah tidak bisa lewat di halaman rumahnya dengan halo, monggo dan sebagainya, itu sudah tertutup. Sehingga joglo itu ya hanya fisik seperti itu, tetapi secara sosial hanya parsial aja untuk si pempunya rumah, dan itu malah ada tambahan nilai bahwa itu ada kesombongan atau kebanggaan yang arahnya adalah wah aku tuh siapa sih, bukan kita melihat sangkan pada satu sayanya siapa atau tidak itu, tapi lebih pada wah aku sugih kok saya sorry maaf ya kaya, maaf saya sering campur Jawa jadi maaf ya, bukan Japanisasi. Saya kaya, saya sombong, justru itu. Dan bahkan kita sadari bangunan-bangunan entah desain ataupun apa itu yang itu kadang sudah tidak ramah dengan alam. Kalau ada pohon yang sedikit besar aja, wah nanti kalau ambruk tebang. Justru orang-orang yang kaya yang ke desa-desa itu justru tidak menyumbangkan oksigen atau udara yang sejuk, justru dia menyerap itu. Nah, ya ada, tetapi kan hanya pot-pot kecil. Wah, yang penting ada fisiknya ada hijau-hijauan, tetapi sebenarnya fungsi secara sosial yang banyak itu tidak ada. Jadi inilah sebetulnya justru penelitian terkait dengan catur gotor tunggal itu justru menarik sekali ketika kita bisa mulai juga menyisir, mengumpulkan data dari dulu dan sekarang bagaimana, dan mungkin problem istilahnya ke depannya bagaimana. Jangan kemudian kita wah hebat itu catur gotor tunggal karena begini, bukannya itu. Tapi nilai-nilainya yuk, ini ketika kita sudah banyak hal ini, bagaimana mengelola keseimbangan yang relatif selaras, atau mungkin kalau kita sudah kekuatan penuh sekarang ada politik ekonomi, kita tetap juga bisa mewarnai dari sedikit lah yang konteks-konteks itu. Saya kira begitu, nggak tahu bisa menjawab atau malah melenceng jauh ya Bu Nina ya. Enggak jauh enggak. Ya, monggo Bu Nian, kalau ada, sudah cukup jelas ini Bu Nia terkait dengan penjelasan dari Pak Argo. Saya sambung pertanyaan dari Pak Wisnu dari Unpar terkait dengan bentuk kubah masjid di Padang yang saat ini sudah direnovasi atau ditambahkan dengan kubah berbentuk setengah lingkaran atau model bawang. Padahal beberapa masjid lama masih menggunakan atap limas bertingkat 3 dan gonjong. Apakah ini termasuk ke dalam masuknya budaya Arab ke Indonesia? Nah, monggo Pak Argo. Ya, terima kasih ya. Ini ketika ya banyak sih kalau itu menjadi semacam kebanggaan atau dalam ideologi itu sudah masuk dalam kekuatan-kekuatan tertentu, entah kekuatan ekonomi, entah kekuatan agama, entah kekuatan apa. Itu kan kalau zaman sekarang dikatakan itu yang viral ya, yang viral begitu ya, sehingga orang berlomba-lomba untuk mencontoh itu. Nah, tetapi karena kita tidak pernah digesek oleh nilai-nilai yang ada, itu karena sudah terlupakan ya, karena kita memang mengejar untuk sekarang itu mengajar perkembangan kehidupan sesuai dengan asal mulanya sana, itu memang cukup berat begitu ya, sehingga itu hampir semua lini itu kemudian sudah mulai dimasuki. Yang awalnya adalah pendidikan dan sebagainya itu sudah masuk, dan mungkin ranah penting lainnya juga sudah masuk begitu, sehingga sebetulnya ya
ketika itu dengan apa namanya, dengan silang budaya. Nanti bukan maksud saya justru tidak, kalau yang namanya akulturasi, sinkretisme itu kan mungkin sebetulnya akademisi lebih dikatakan wah kok cuman akulturasinya itu lebih banyak yang mana dan sebagainya, itu jadi misalnya kemudian sinkretisme itu seperti itu sehingga itu bla 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 begitu ya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang kita lihat. Entah itu masuknya, karena ketika itu bisa kita kemas, kita sadar betul ya, karena kadang mengemas itu tidak sadar, hanya kita mau pokoknya hebat karena dari sana ada kekuasaan tadi kan. Saya juga menggambarkan untuk penelitian aja ada kekuasaan dan penonton dan sebagainya ya. Tapi ini pun juga akan memberi warna bahwa yang penting sudah ada ini, yang penting sudah oke. Artinya kita apa namanya, berbudaya, tetapi kita juga ada kekuatan yang sekarang itu muncul dalam kehidupan banyak orang itu kuat, itu sudah kita masukkan, berarti sudah kita itu. Tetapi keseimbangan dan bagaimana silang budayanya itu juga sebenarnya diberi kekuatan-kekuatan dalam, kalau saya sekarang ini adalah karena saya beberapa artikel saya dan tulisan saya itu sering mengatakan bahwa karakter harmonis bangsa itu kok tidak belum ada yang mengkritik. Saya pengen dikritik ya, karena saya juga mengacu pada etika Jawanya Fran Magnis ya itu. Tapi bahwa karakter harmonis bangsa itu yang kita, kalau kita punya karakter itu ya kita itu bisa, tetapi kita warnai dengan esensi kehidupan lokal, sehingga saya tidak anti globalisasi, tetapi juga tidak anti yang tradisional. Tapi bagaimana ya kita mengkaitkan itu? Ketika kehidupan itu seperti itu, akan menjadi relatif harmonis kok. Kalau kita anti dengan perbedaan, mosok kita itu justru dengan yang berbeda, justru kita ajak nikah ya. Antara laki-laki dan perempuan kok itu kan berbeda jauh. Kenapa saya sering menggunakan contoh itu? Tapi justru bagaimana membangun suatu perbedaan itu menjadi suatu keharmonisan, tidak hanya untuk reproduksi, begitu ya. Bagaimana kita membagi entah pekerjaan, itu pembagian pekerjaan bukan terkait. Sekarang kan kemudian malah mengarah pada kekuasaan, sehingga yang mana yang berkuasa itu tidak bekerja keras misalnya di rumah dan sebagainya. Ada klaim-klaim banyak hal itu. Tetapi bagaimana kemudian itu bisa saling melengkapi? Kita bisa melihat misalnya di suku Dani di pegunungan ya, itu kan kenapa kalau yang laki-laki berburu, kalau yang perempuan itu justru menanam the sweet potatoes atau ubi manis ya, kalau bahasanya ubi manis. Itu karena biar dekat dengan anak. Kalau berburu kan juga berbahaya ketika ada perang begitu. Sehingga kenapa supaya terkait dengan yang namanya melahirkan dan mungkin juga merawat menyusui anak. Nah, itu harus esensi-esensi seperti itu harus kita lihat. Kalau tidak, ya akhirnya kita terjebak hanya pembeda-bedaan semakin tajam. Yang agama pun sekarang sudah pembedaan semakin tajam, ideologi ini nanti mau menjelang politik nanti kuat sekali. Kalau kita melihat medsos gitu, kita hanya tersenyum sampai walah, orang-orang pinter kok begini, cuma tertawa kadang ya, walaupun hatinya itu sebenarnya juga itu ya, itu hidup bersama di Nusantara ini. Itu memang kita berbeda-beda kok dari dulu. Dan menjadi satu itu ada, kalau kita ingin menggunakan legitimasi kita satukan itu. Tetapi ini kan terkait dengan kekuasaan politik. Dimulai mungkin dari penataan arsitek ya Pak, ruang-ruang bagaimana untuk ini. Dari yang kecil-kecil, kadang kita hanya berpikir yang besar, tetapi yang ruang-ruang kita tutup justru kita menjadi fanatik. Di kecil misalnya harus begini. Tetapi kan itu cair yang namanya kehidupan. Nggak tahu ini semakin melebar ke sana kemari atau menjawab. Saya juga diingatkan loh ya, jangan hanya diam aja begitu loh. Maaf ya. Ini cara saya sering nyelelek begini kok. Monggo. Oke, demikian Pak Wisnu. Mudah-mudahan sudah menjawab.
monggo dari sahabat yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau suatu hal yang didiskusikan, bisa raise hand atau di kolom chat. Ya. Mungkin lebih didesain interiornya, ngobrol barengnya itu loh ya. Wah, teman-teman arsitek hebat Oh, ya. ini Pak Wisnu sudah memberikan respon ini. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Pak Argo. Yeah. Baik, monggo ini kalau ada zat lainnya yang akan menyambung. Oke, belum ada. Iya. Ya, sebetulnya kalau begini saya lebih suka supaya karena saya pinter itu ketika juga ada semacam masukan atau dalam tanda petik perdebatan ala Indonesia yang cukup akrab begitu ya, dalam ngobrol bareng kan kita bisa enak banget itu desainnya seperti itu. Saya justru ketika teman-teman hanya iya caca dan mungkin artinya tidak kurang sreg, itu harus diumumkan juga kalau saya, karena ketika itu diam aja artinya kurang sreg, itu kan yang dominan sekarang memang begitu dan diam aja, tetapi dengan cara bukan melawan, bukan mendebat, tetapi ada cara sendiri. Konteks Indonesia itu ada cara-cara sendiri bagaimana saling menyambung itu supaya nanti ada yang resen ya saya, atau di kolom chat saya sekedar memberikan tanggapan, karena saya ketika desainnya itu adalah ngobrol, saya senang banget, saya justru bisa ngobrol dengan enak dari hati ke hati atau dari rasa itu ya, rasa itu enak. Itu kira-kira saya ngomong. Ya Pak Argo, ini ada Pak Yosef Lim, ini akan ngobrol ini. Monggo Pak Yosef, silahkan. Terima kasih Dr. Ridho. Malam Pak Argo, saya Yosef dari Kupang, NTT. Tergelitik, saya sebetulnya tidak cukup mendalami tentang etnografi, tetapi tadi menarik yang dipaparkan Pak Argo terkait bagaimana nanti membaur dengan yang diteliti. Tadi ada Pak Argo singgung juga bagaimana masuk dan menyesuaikan diri bersama dengan lokasi dan konteks lokal yang ada, termasuk ikut menikmati minuman yang ada. Kalau kecenderungan di daerah timur itu biasanya kan ada moke, ada minuman-minuman seperti itu. Bagaimana menjaga hasil wawancara, hasil diskusi kita agar benar-benar original ya, karena dalam kondisi minum-minum dan lain-lain itu bisa saja akan muncul celotehan yang mungkin bisa jauh dari kebenaran. Mungkin dari saya itu Pak Argo. Terima kasih Dr. Ridho. Langsung Mbak Dr. Ridho, langsung. Monggo Pak Argo. Terima kasih, saya senang sekali ini ya, karena kan bayangan orang itu kalau sudah minum itu pasti tidak ngomongnya sudah ngelantur ke sana kemari. Mungkin saat-saat tertentu ya monggo lah, tapi ketika kita melihat itu ya kita kan tahu takaran diri kita. Artinya ketika kita sudah terus belajar ya, ini memang susah ya untuk saya itu siapa, berangkat di situ saya memang harus menjaga entah bersikap, perilaku dan sebagainya, sehingga ketika saya sedang penelitian kan saya harus istilah tahu takaran minum itu kan tidak untuk minumnya loh, saya cuman ketika kita mau minum, apalagi minuman lokalnya namanya Panaraci atau Peci, kalau sana Panaraci singkat Peci, itu mereka tuh sudah senang banget dan justru merasa akrab. Nah itu sebenarnya yang kita, bukannya kemudian kita minum terus sampai mabuk, bukan. Ini sebetulnya itu. Dan kita juga harus minta maaf, saya juga harus dari orang Jawa, walaupun saya tuh sampai bahasa Indonesia keselak itu tersedak. Kapur, karena saya juga belajar sirih pinang begitu ya. Itu rasanya itu luar biasa, pengalaman pertama makan sirih pinang dengan buahnya itu, bukan daunnya ya.
itu awalnya tersiksa itu karena masuk sampai enggak tahu sampai paru-paru tidak, saya tidak tahu, tapi sampai saya sempat tersedak itu juga. Dan ketika kita sudah enak ya setiap kali pertemuan kita sudah dianggap keluarga sendiri kok. Ketika itu keluar, tapi saya juga kemudian tidak makan itu terus-terusan, nanti bisa mabuk pinang ya, mabuk pinang juga luar biasa loh ya kalau rasanya. Kemudian kita ya hanya sekedar untuk kalau dilihat, kalau dikatakan bagi orang yang belum pernah ya rasanya nggak enak sekali, tapi ya gitu harus kita belajar. Dengan belajar kita bisa tahu kok. Dan itu justru karena itu bisa diterima ketika di tempat-tempat tertentu. Sebenarnya tidak hanya minum tadi kan hanya sebagai contoh ya, tetapi apapun, entah itu makanan. Walaupun kalau untuk agama tertentu kita harus lihat ya, karena ada makanan-makanan yang nggak boleh begitu ya. Tapi kita harus paham itu kan, mereka juga paham kok ketika kita menjelaskan, kalau itu saya nggak boleh, saya begitu. Bahkan saya pun ketika orang Jawa kan perspektif mereka adalah dalam agama tertentu orang Jawa. Ketika mau dipotongkan ayam, saya suruh menyembelih sendiri kok. Supaya ya saya tidak tahu, tapi nggak apa-apa dibelikan, mau saya juga ini sedang mengembara kok, pokoknya dengan alasan yang nggak tahu lah benar atau tidak, tapi saya bagaimana supaya itu juga kemudian bukan menjadi suatu yang yang harus begitu ya. Nah, dan inilah sebetulnya yang kuncinya itu sebenarnya ketika di lapangan kita menciptakan kenapa ya ada tuh kita harus akrab, harus ramah, harus menjaga hubungan baik begitu. Itu kan hanya batasan itu, tapi dalam praktek itu menjaga hubungan baik itu juga luar biasa. Tadi kan prakteknya harus begini, tetapi tadi kan sebenarnya hanya simbol ya. Ketika prakteknya itu ada kuasa jangan main, tetapi kan sengaja saya ada perempuan yang kakinya naik di atas meja, itu sebenarnya ada banyak hal itu sebenarnya, tidak bukannya itunya. Kalau saya lebih kepada sebenarnya banyak hal yang tidak kita terduga bisa muncul di lapangan begitu ya. Kalau karena Sumba relatif lebih kuat dalam menjaga ya semuanya kuat ya, tapi terutama dalam stratifikasi sosial yang namanya bukan stratifikasi sosial tetapi juga bukan kasta seperti di Bali begitu, tapi mirip dua-duanya, itu kemudian bisa kita kenal. Walaupun saya ketika ngomong di sana ada perbudakan begitu tuh sebenarnya riset, tapi supaya orang itu bisa memahami, bisa tahu ya terpaksa pakai pilihan kata itu begitu. Jadi ketika kita semakin masuk kita dalam untuk pilihan kata aja kita bingung kok. Nah, termasuk begini ya, ini pengalaman ya supaya saya bukan esensi kehidupan ya, saya awal-awal dulu roh kehidupan begitu ya. Tetapi ternyata entah disengaja atau tidak, saya tidak mempersoalkan. Ada yang kemudian malah justru melebarkan roh itu kan ini wah itu kan roh yang roh gentayangan dan sebagainya yang seperti itu diarahkan ke situ. Tapi jangan marah begitu, ketika kita marah kita mangkal, justru kita akan bertolak belakang dengan tujuan kita adalah menciptakan keharmonisan kehidupan. Itu kira-kira yang bisa saya katakan. Kalau memang masih belum silahkan dilanjutkan untuk apa, atau mungkin teman yang lain bisa memberikan masukan, menimpali dan ngobrol bareng kan memang seperti itu dengan suasana tawa ketiwi. Monggo. Monggo Pak Yosef Lim, apakah sudah terpuaskan? Terima kasih Pak Argo. Sebetulnya saya cenderungnya kepada narasumbernya. Kalau mungkin Pak Argo bisa mengontrol, tapi narasumber yang itu maksudnya keaslian hasil wawancara dari narasumber yang kondisinya kita ngobrol sambil minum, Pak Argo. Ya, gini ya, sebetulnya minuman itu ada sarana supaya kita lebih akrab. Kita kan tahu ya minta maaf ya, saya juga latar belakangnya tidak positif juga ya dulu ya, kita tahu ukuran dan sebagainya. Sehingga ketika itu menjadi sarana, apakah kita nekat ngobrolnya pada saat dia mabuk? Kalau mabuk berat justru tidak bisa ngomong atau malah muntah-muntah atau itu. Tetapi justru ketika kita sudah akrab, kita nanti di arena lain atau dalam ruang yang lain, ruang dan tempat yang lain,
kita sudah bisa menjadi akrab kok. Lah saya misalnya ketika di Papua kita menjadi akrab begitu malah ditunjukkan jangan ke sana Mas, sana daerahnya masih bla bla, malah mereka kan yang menunjukkan. Dan saya percaya karena kita sudah ada hati ya kita membangun itu kan sebenarnya tidak lama ketika kita sudah istilahnya apa ya. Nah, ya kita tahu tempat, tahu empan papak apa tahu tempat dan sebagainya, dan kita juga ada dalam minta maaf saya ada apa ya, bisa keliru ya, perasaanku kok ini kok bisa lebih kuat, itu kan harus main semua itu dalam diri kita. Dan ketika itu bisa diterapkan tidak hanya dalam penelitian tetapi dalam pergaulan sekarang ini, ternyata enak sekali kok. Saya mengalami kecelakaan, ini mungkin harus disyukuri karena saya nggak paham ketika di suatu masyarakat yang namanya panen gagal panen itu kita bersyukur ada acara seperti itu. Kenapa kita tidak? Justru saya bisa menyontoh mereka dalam ternyata enak kok karena kita hanya menjalankan kehidupan ini kok, misalnya begitulah. Walaupun mungkin benar salahnya saya tidak tahu, silahkan tanyakan pada pastor, pendeta, ustadz dan lain sebagainya. Saya bukan ranah saya, tapi saya menggunakan itu justru kemudian menjadi relatif enak begitu ya. Itu kira-kira pokoknya minta maaf kalau terlalu melebar karena itu harus antara global dan harus kemudian dalam penjelasan ini harus kuat sehingga teman-teman bisa memahami, karena kalau hanya saya sisi etnografinya saja ya itu kan bisa dibaca di buku, nggak usah pakai ngobrol bareng seperti ini. Mau menikah. Ya, Pak Argo, saya izin menyambungkan tadi karena dari Pak Yosef Lim tadi kan terkait dengan wawancara. Ini dari Bu Ristia, Arinta dan juga Pak Muafani ini. Bu Ristia dari program Dokter UGM menanyakan kalau dalam wawancara tersebut kemudian ada perbedaan keterangan dari setiap warga, pendapat, penjelasan. Ini bagaimana kemudian menanggapinya? Dan ini juga terkait dengan metode tadi, membaurkan diri tadi. Ini kebetulan Pak Muafani terkait dengan tata ruang sebuah pesantren. Apakah kemudian harus nyantri gitu ya, harus masuk ke kehidupan pesantren atau bagaimana? Makasih Pak Argo. Iya, maturun. Pak Muafani dari UII. Oke, begini ya. Ya, memang kita itu itu saya kadang kalau menjelaskan secara formal ya kita harus ada check and recheck, kita harus ada itu kan ada teorinya banyak itu ya, kemudian harus itu ya. Tetapi sebetulnya kan diri kita itu adalah alat ukur juga kok ya, termasuk diri kita hanya tidak itu, tapi ada rasa, ada indera-indera yang lain begitu ya. Kalau terjadi perbedaan, ya harus kita cek dari cek, karena kita tidak di situ tuh bukan hanya satu orang yang kita lihat, cek rechecknya bisa berkali-kali. Karena apa? Jika golongan bangsawan misalnya ya, yang saya alami ya, dan golongan yang di bawah, saya sebenarnya nggak tega ngomong budak ya, di bawah begitu, ya pasti berbeda. Dan itu misalnya bisa juga ketika kita sudah akrab, sudah tahu saya itu tidak akan melapor ke tuannya begitu, posisi saya begitu. Yang tadi itu salah Mas, nggak bener Mas ya, bosnya ya bangsawan itu ngomong begini. Oh iya toh, sudah kita ingat. Tapi kan saya tidak hanya oh iya toh itu harus kita lakukan salah apa benar dari informasi dari narasumber atau informan ya, karena kita ya sopan santun kita kan seperti itu harus kita tahu. Tetapi kemudian kita pelacakan yang mungkin mereka tidak tahu, kita lihat. Itu harus cross check begitu ya, itu harus gitu, karena walaupun dan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari penelitian yang sebenarnya tidak usah dikatakan ya. Sekarang kan itu nggak dicek, tapi kita klaimnya kita sudah lama di sana, sudah ini begini begitu ya. Apalagi kita ngecek ketika saya hidup di jalanan ya, saya pernah hidup di jalanan, tidur di jalanan ketika saya riset tentang pemulung jalanan atau sebenarnya gelandangan ya, pemulung yang bukan punya rumah. Itu saya bisa kemudian rechecknya, kemudian juga bisa apa yang dikatakan oleh masyarakat umum itu bisa
saya pahami juga mereka bukan sampah masyarakat, mereka juga punya tata nilai, tata caranya sendiri dan sebagainya, dan bagaimana mereka juga ya kehidupan jalanan itu keras. Tapi kita bisa tahu karena inilah kenapa kita harus memahami, oh dia powernya segini loh. Orang itu bisa ngomong power kok. Seorang dosen itu kadang jarang mengakui bahwa saya salah pada para mahasiswanya di forum. Tetapi kalau saya salah. Siapa yang mau ini coba ini. Wah, itu adalah kebersamaan. Kuliah ini itu berhasil tidak hanya pada saya sebagai dosen, pengampu ya, saya bisa tidak ngambil dosen tapi pengampu artinya hanya teman. Jadi keberhasilannya itu juga pada mahasiswa semuanya untuk aktif begitu. Nah, inilah sebetulnya kekuasaan seperti ini itu harus kita sadari betul. Oh, posisi dia seperti ini, dia ngomongnya begitu, dan karakter di sini pasti akan begitu. Apalagi untuk di Sumba karena adatnya tawar menarik kuat itu sebenarnya orang Sumba itu pandai berpolitik, politik sehari-hari ya, bukan politik yang artinya yang golongan di atas begitu. Itu kenal dengan politik, tetapi ketika kita bisa mengikuti, oh dia seperti itu. Kenapa saya datang ke situ suatu tempat diberikan minuman kopi dengan tutup itu khusus begitu. Teman saya yang dari sana kenapa hanya gelas blimbing kopinya begitu, gelas biasa, oh ternyata itu dia lebih menampilkan itu begitu ya. Dan biasanya ketika di hadapan itu saya harus memahami yang namanya golongan bawah pasti tidak boleh berseberangan dengan apa yang diomongkan oleh umbu mereka, rambu mereka, atau orang-orang bangsawan. Itu harus kita pahami, bukannya kemudian kita itu. Nah, cross check-nya itu bisa di area, atau kita juga bisa dekat loh dengan yang namanya golongan bangsawan yang sudah kita lihat, dia bisa ngomong jujur kok. Justru bagaimana kita bisa itulah untuk dalam konteks-konteks di mana ruang-ruang misalnya perselingkuhan itu menjadi ranah formal yang harus denda adat begitu, itu pun kemudian bisa diterobos, kita bisa diceritakan kok misalnya begitu, itu sampai ranah-ranah seperti itu keakrabannya. Jadi saya kenapa tadi kita harus pendekatan kita itu kuat, itu sebenarnya untuk mencapai hal-hal seperti ini ya. Bukannya harus begitu, harus lama tidaknya itu sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa mempersingkat jalan-jalan itu. Begitu. Lama, tetapi tadi saya katakan kalau hanya saya meneliti di daerah misalnya di Flores misalnya dalam 1 tahun, tapi saya hanya di kamar saja tidak pernah bergaul begitu ya sama saja. Tapi kan ketika presentasi begini saya bisa mengatakan saya tahu kok Flores, saya 1 tahun di sana. Itu adalah kekuasaan presenter, kekuasaan itu muncul karena ideologi kekuasaan dan sebagainya itu harus kita lihat, dan karakter ya. Karakternya kan berbeda, itu kalau bisa kita pahami. Bukannya saya sebagai paranormal atau orang indigo, bukan, tetapi itu sebenarnya bisa kok kita lihat walaupun saya bukan orang-orang seperti itu kok. Begitu. Tetapi ketika kita digesek terus, digesek tidak harus dalam lingkup yang besar, tapi juga dalam lingkup yang kecil, dari keluarga, bagaimana kita dan sebagainya, itu hanya proses belajar yang lain ya. Tapi ketika kita bisa sadar itu, kita bisa enak kok begitu. Ketika kita harus di mana, walaupun ketika kita mencoba, justru gangguan yang besar-besar itu justru membuat kita emosi itu justru banyak kok. Ya kita nggak tahu lah. Makanya saya bawa kemudian kita tahu ya udah ini jalan kehendak di atas begitu. Maaf ya, bukannya saya pastor, pendeta atau ustadz, tapi saya kadang supaya saya kemudian tidak kesombongan dan sebagainya itu tidak muncul. Maaf. Tapi saya belajar ya, bukannya saya orang sombong kok begitu aja. Saya baru belajar supaya bisa menata kesombongan di tempat-tempat tertentu itu kita bisa tahu harus munculkan, tetapi di tempat itu ya tidak. Dan sebagainya. Itulah kita bisa empatan atau mungkin kita tahu siapa atau kita, hanya siapa atau kita. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Pak Argo. Prof Yoyo ini sudah resen, monggo Prof ya. Dari tadi.
Matur nuwun. Saya hanya mengafirmasi saja apa yang disampaikan Pak Argo ya. Jadi malam ini sebenarnya ada dialog keilmuan antara antropologi dan arsitektur. Ya. Jadi dialog ini menjadi penting untuk saling mengisi, saya rasa, saling mengisi. Pada prinsipnya arsitek itu dididik untuk mendalami keilmuannya itu secara preskriptif istilahnya. Jadi preskriptif itu maksudnya begini. Jadi preskriptif itu kan diksi pre itu sebelum, skrip itu kan gambaran. Jadi arsitek itu memang dituntut untuk bisa menggambarkan sesuatu yang belum ada. Itu proses penciptaan, proses kreatif gitu ya. Dan biasanya memang sebagai arsitek dan desainer dia harus berpikir logis, berpikir rasional, ada akal gitu. Sementara di dalam keilmuan antropologi tidak dikenal itu ya. Yang dikenal adalah pemahaman deskriptif. Artinya apa? D itu adalah mengulang atau mengembalikan gitu ya. Skrip itu gambar. Jadi menggambarkan sesuatu yang sudah ada. Jadi yang diteliti Pak Argo ini ada sesuatu yang sudah ada, nggak menciptakan gitu. Sehingga ini yang lalu mindsetnya berbeda. Jadi kalau saya sering mendidik mahasiswa program doktor di UGM itu ya sering agak perlu waktu ya untuk mengubah mindsetnya. Sehingga tadi ini ada sedikit ganjalan tadi kenapa kok nggak muncul pertanyaan dari para yang peserta yang memiliki background keilmuan arsitektur, barangkali karena itu. Karena memang di dalam proses yang dimaksud Pak Argo tadi adalah proses eksplorasi. Eksplorasi tentu ya kalau pakai teori tidak akan jalan gitu. Contohnya, saya sering mengenai contoh dalam kuliah saya itu misalnya orang Jawa ketika memberikan salam itu kan tangannya dikedepankan baru dekatkan di dadanya, apa kan gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau orang Sunda, enggak, orang Sunda itu tangannya dekatkan di dadanya baru dijulurkan dengan mengatup seperti ini kan. Nah, itu kalau saling berpikir dengan teori masing-masing nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu dia, karena dia memiliki kelokalan, kekhasan, otentisitas, ya, identitas begitu ya. Jadi nggak akan sama. Itu yang lalu tadi kenapa kok ini agak seret ini diskusinya. Jadi memang lebih banyak menyerap ini Pak Argo nih teman-teman bidang ilmuwan arsitektur. Terkait dengan yang pertanyaannya Pak Yosep tadi, pengalaman saya memang saya di Sumba di Tarung Pak Argo, Tarung kemudian di Bondo Maruto dan yang di bawahnya Prai Ijing. Ketika saya harus menggali informasi itu, ternyata saya harus datang malam dan ada syarat penyembelian ayam. Ya, diambil itu jeruannya kalau nggak salah, ada usus dan sebagainya. Itu kalau yang temannya Pak Yosep itu dengan Shopee, ya. Mungkin dengan di Sumba juga demikian. Saya rasa itu mungkin orang-orang Sabu ya yang sangat erat dengan itu. Tapi intinya itu hanya memberi sarana untuk memantik, memicu diskusi gitu ya. Saya 7 tahun di Jepang itu kalau ngomong dengan sensei profesor saya itu harus ada sakenya Pak. Tapi profesor saya nggak sampai mabuk tentunya. Ya, di situ dia bisa banyak bicara. Itu hanya sarana saja. Ya itu kalau di Jawa itu nasgital itulah. Seperti itu. Jadi ini kita memahami bagaimana cara masing-masing yang perlu kita pahami ya. Karena kadang-kadang kita malah mengambil jarak ya, sehingga lalu kita nggak bisa mendapatkan informasi dari informan istilahnya seperti itu. Jadi ini cara-cara metode itu perlu diketahui lah begitu. Barangkali juga dalam konteks pemahaman itu tadi ada yang bertanya tentang bentuk masjid ya di Padang gitu ya. Kalau tadi yang bertanya karena harusnya di Padang itu pasti tahu bentuknya
Masjid Raya Padang. Masjid Raya Padang itu tidak kubah, Mbak. Dia menggunakan songkok juga. Tapi ini karena ada kreativitas. Jadi biasanya pemahaman kebenaran itu diambil dari sesuatu yang terakhir dia lihat sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau misalnya contohnya begini, ketika saya melihat kamar mandi itu dindingnya dikasih keramik ya, atau porselin atau apa begitu ya, memang seperti itu karena itu sebagai cara untuk bisa menghindari lumut gitu. Kemudian saya datang ke satu desa yang orang kaya baru, kemudian di situ dinding luarnya karena banyak uang dikasih keramik juga gitu. Terus saya spontan mengatakan itu arsitektur keramik, arsitektur kamar mandi istilahnya gitu. Karena yang saya lihat pertama itu yang harusnya di kamar mandi gitu. Ya, ini kan sebenarnya pemahaman yang bisa didiskusikan itu di dalam arsitektur dikenal dengan Gestalt teori itu. Ya, jadi misalnya ini analogi lain yang saya sampaikan juga. Ketika Sultan Syahrir pulang ke desanya di Padang sana, dia naik kuda, kemudian kudanya kentut, Muhammad itu yang baru datang ke Padang itu mengatakan itu masuk angin kan gitu, kudanya. Tapi kusirnya nggak mengatakan itu, dia keluar angin gitu. Yang satunya masuk, yang dilihat sama, tapi masing-masing berbeda. Itu lalu sekarang kita mengenal debat kusir itu. Ya. Jadi kebenaran yang akan kita pahami adalah kebenaran pemiliknya, bukan kita. Gitu. Karena kita tadi arsitek itu cenderung akan menggunakan kognisinya untuk menilai. Sementara Pak Argo ini kalau ke lapangan, dia nggak pakai teori, kosong gitu. Justru akan harus mendapatkan informasi dari lapangan. Nah, kemudian dirumuskan. Muncullah yang namanya local theory, ya, bukan grand theory gitu. Jadi nanti ada teorinya Sumba, teorinya Flores, teorinya Jawa, Bugis, yang tidak perlu dibandingkan karena nggak bisa dibanding-bandingkan dan nggak bisa dibandingkan gitu. Bagaimana kita bandingkan misalnya rambutan dengan apel, nggak bisa dibandingkan. Ya, gitu. Ini hanya mengafirmasi saja Pak Argo. Saya mengapresiasi betul ini tambahan masukan dari para peserta yang memiliki background keilmuan arsitektur yang tadi saya sampaikan. Begitu Pak Rida. Ya. Saudara sekalian dan Pak Argo, tidak terasa ini, tidak terasa ini sudah 2 jam ya kita diskusi ini, dan saya rasa cukup banyak hal yang nanti bisa berlanjut untuk didiskusi di kesempatan lainnya. Prof. ada yang akan disampaikan? Prof. Tidak ada, langsung. Pak Argo, mungkin saya selaku moderator ingin meminta Pak Argo untuk memberikan closing statement untuk acara kita ngobrol bareng Selasa petang kali ini. Monggo Pak Argo. Oke, sebentar saya awali, saya menampilkan gambar boleh? Oh, monggo. Oke, sebentar. Mana tadi ya? Ini Pak ya. Ini saya cuman berangkat dari ini ya, karena kita saya sebenarnya ada arah yang kuat ketika saya ngobrol dengan teman-teman arsitek itu ini ya, karena memang pengalaman awal itu memang tahun 2010 atau 2012 yaitu di program Doktor UGM waktu itu, kemudian 2 tahun lagi dengan HDII Papua, dan mungkin kalau untuk Unika malah 2 kali kayaknya ini ya. Tetapi itu justru saya menambah. Saya jadi narasumber itu tidak saya harus memberikan, tapi saya juga banyak belajar dan menyerap kira-kira bahwa antar bidang ilmu seperti ini itu ternyata harus terajut ya, dan semuanya, sehingga tadi saya kenapa menggunakan contoh mungkin catur gonta tunggal ya dulu lihat, dan juga terkait dengan lokal global, tradisi modern, dan perbedaan itu memang
dirajut ya, karena memang kehidupan ini memang seperti itu, kita diciptakan memang seperti itu. Jadi memang itu, sehingga ketika dengan menggunakan program dengan topik metode etnografi ini, justru sebenarnya di lapangan itu bagaimana kita bisa mendekatkan dan menyesuaikan, karena saya itu kalau datang ke suatu tempat yang berbeda, saya itu pasti juga berbeda, punya di sini membawa sesuatu. Walaupun tadi kalau dikatakan oleh Prof. Yoyo tadi kan saya tidak membawa apa-apa, tapi juga tetap sedikit-sedikit membawa. Misalnya saya mau riset tentang pemulung begitu, kalau saya tidak membawa, nanti saya keliru masuk ke lingkungan waria nanti kalau saya tidak ada konsep seperti itu misalnya ya. Karena di jalanan waria, pemulung, gelandangan, waktu itu ada jalanan itu tukang becak bahkan begitu, itu sudah menjadi akrab, menjadi arena mereka. Jangan sampai jika fokus saya. Background knowledge itu Pak Argo, harus membawa background knowledge. Iya, cahayanya itu. Tapi ada semacam juga, dan juga ada sedikit konsep-konsep yang mungkin perlu kita sedikit kita bawa, karena kalau pendekatan dan sebagainya, kalau kita tidak punya background apa-apa, kita mau apa juga bingung. Gitu. Nah, jadi ketika saya hanya menutup bahwa yang namanya banyak bidang ilmu ini harus kita bawa ke ranah yang mungkin lebih didekatkan, disambungkan, atau didampingkan. Kalau kan ada juga yang tidak bisa disambungkan, bisa ada yang hanya dikaitkan, didampingkan begitu. Karena kita belajar dengan ilmu pengetahuan ini kan juga untuk kehidupan. Padahal kehidupan sendiri adalah cair. Jadi dan pendekatan-pendekatan seperti ini, ranah pendekatan etnografi ini sebenarnya ada esensi tadi saya pemahaman tadi. Dan sebenarnya tadi benar dikatakan bahwa kami itu untuk kita hanya menjadikan ini loh data begitu. Saya itu sendiri ketika di Sumba itu sebenarnya bagaimana cara untuk memberikan dalam tanda petik pemahaman bahwa yang namanya bangsawan dan itu jangan relasinya jangan berkembang menjadi bos dan itu, tetapi relasi bahwa mereka saling membutuhkan itu adalah ke depan. Tapi di situ hanya sekedar di kesimpulan menyebut tentunya ya, tetapi kan untuk penelitian yang ke depannya memang harus kita dasar. Jadi ini hanya menjadi dasar-dasar bagaimana teman-teman arsitektur ketika sudah bisa memahami, dan memahami tidak harus masuk ke itu, tapi dari bacaan-bacaan etnografi, walaupun itu berbeda-beda bacaan etnografi, ada yang klasik, ada yang auto etnografi, ada yang macam-macam. Jadi memang kita harus selektif juga begitu. Jadi ini memang mudah-mudahan ini titik temu bagi teman-teman itu untuk bisa saling terajut, karena saya sendiri juga kebetulan kok juga malah berbicara di forum politik, forum ekonomi, forum pendidikan, Ki Dewantoro, dan juga malah juga ya tidak hanya yang terkait dengan budaya saja, tetapi saya membawa bahwa yang namanya kehidupan ini seperti ini. Walaupun saya harus ngomong ya, ketika kita sekolah sampai S3 itu dominannya, walaupun ada warna yang nanti akan saya sebutkan ya, tapi dominannya agar kita bisa memperoleh banyak uang. Walaupun itu juga sangat relatif, karena kalau di konteks tertentu, enggak, saya memang belajar ilmu arsitek kok, saya hanya itu. Tapi sebenarnya ada yang dominan dalam hati itu adalah supaya kita menambah uang. Lah itu kalau bisa kemudian diseimbangkan dengan hal yang lain. Tapi metode etnografi tadi sebenarnya hanya contoh saja ya, bagaimana kita mendekati, dan tidak semua metode etnografi itu dilakukan seperti itu, karena ada yang klasik, ada lain sebagainya, karena tergantung dari pemahaman seseorang. Saya kira itu nggak tahu kurang atau tidak, saya itu kadang bingung untuk closing statement begini ya, karena kalau kesimpulannya sebelum saya sebenarnya bahwa kehidupan ini itu memang berbeda-beda, dan masing-masing
itu kalau akan membangun kehidupan, keharmonisan kehidupan bersama, itu harus ada menghargai, harus ada saling memahami dan saling tadi. Kalau aksara Jawa ada saling tarung ya Pak Yoyo, saya canda aja. Ini jadi memang ini adalah tugas-tugas kita bersama. Mungkin teman-teman arsitek yang kebanyakan ini dari program doktor begitu. Ya, saya tetap berdoa untuk dapat setelah dari dokter nanti kebetulan bisa semakin banyak duit begitu karena aku, tetapi juga sisakan sedikit ruang untuk juga membangun kehidupan ini secara lebih harmonis, kalau saya lebih baik dan bersama, ya, tidak hanya kehidupan pribadi keluarga. Sekarang kan lebih fokusnya adalah keharmonisan untuk pribadi, untuk rumah tangga, tetapi masyarakat tidak hanya di Semarang, tidak hanya Indonesia, tetapi kalau bisa nanti menjangkau ke kehidupan di dunia ini dengan arsitek, saya yakin bisa dengan ruang-ruang seperti itu, dengan menampilkan nilai-nilai. Begitu saja closing statement yang saya sendiri bingung. Bangga. Terima kasih sekali Pak Argo, luar biasa. Mudah-mudahan ini menambah keilmuan kita dari seluruh warna keilmuan. Tadi ada warna masalah terkait dengan uang, tapi kita juga akan tetap memberikan warna yang paling cerah, yaitu kita untuk keilmuan yang nanti diimplementasikan untuk kehidupan. Mungkin begitu ya Pak Argo. Sahabat sekalian, terima kasih untuk kehadirannya, kebersamaannya dalam ngobrol bareng Selasa Petang kali ini yang luar biasa, yang cukup banyak kemaknaan kehidupan yang bisa kita ambil dan menjadi bekal kita, fondasi niat kita untuk tetap berilmu yang nanti ujung-ujungnya adalah untuk kehidupan kebersamaan manusia. Saya selaku moderator mohon maaf bila dalam memandu acara ini ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan, silap atur yang kata-kata yang dipilih. Mohon dimaafkan dan mudah-mudahan kita akan bertemu dalam ngobrol bareng Selasa Petang dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih, selamat malam, sugeng dalu, salam sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih. Iya. Matur nuwun, sedaya terima kasih semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Pokoknya maaf banyak kekurangan saya loh, pokoknya rahayu semua. Ya, terima kasih Mas Argo. Ya. Terima kasih Mas Rido. Prof, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Prof Yoyo juga terima kasih. Prof Yoyo, matur nuwun Prof Yoyo. Matur nuwun sama-sama. Pak Robert. Mantap. Izin live, Bapak. Live itu sebentar. Ya. Live. Oh ini.